Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingdrenata Nikolai dalam Coffee with Hing. Nah, bagi Anda-Anda yang selama ini mungkin sedang galau karena seolah-olah apapun yang Anda lakukan tidak pernah cukup bagi orang-orang tertentu, video ini adalah untuk Anda. Saya mau menyapa kembali dulu para sahabat-sahabat yang senantiasa follow Coffee with Hing, telah subscribe dan menunggu-nunggu video berikutnya. Salam berjumpa kembali ya. Kembali lagi. Ya, kendati di kesibukan saya berusaha untuk selalu memberikan Anda ada ide praktis melalui video-video di channel ini ya. Dan bagi yang barusan join, welcome. Semoga Anda menemukan ide-ide praktis untuk meningkatkan level sukses dan bahagia Anda. Nah, secara khusus video kali ini saya mau berbicara mengenai perbuatan baik ya yang seolah-olah tidak dianggap cukup atau malah sering dipandang kurang oleh orang-orang tertentu ya. Nah, kita ketahui ya. Anda tahu Anda melakukan berbagai hal sebaik-baiknya, Anda melakukan pekerjaan atau mungkin lebih dari sekedar pekerjaan, perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan Anda sehari-hari ya dalam kehidupan di sekitar semua orang, Anda berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik, memberikan yang terbaik ya. Bagi beberapa orang, tindakan Anda itu dianggap luar biasa. Kadang-kadang ada yang merasa malah nggak pantas untuk menerima kebaikan Anda. Tapi bagi orang-orang tertentu, seolah-olah apapun yang Anda lakukan selalu kurang. Ya, kita akan menemui dua kutub inilah. Ya. Dan kalau Anda saat ini sedang galau, berada di pertimbangan, apakah memang yang Anda lakukan selama ini kurang? Apakah Anda kurang baik? Apakah Anda kurang sempurna? Atau mungkin Anda sedang mempertimbangkan, apakah saya kurang atau mungkin apakah mereka yang salah menilai perbuatan ataupun pemberian saya, ya. Nah, kalau Anda sedang dalam kondisi-kondisi seperti itu, saya punya dua ide, dua arah berpikir untuk Anda, dua mindset saat Anda sedang galau mengenai perbuatan-perbuatan baik Anda, ya. Nah, saya langsung saja yang pertama, ya. Nah, kita masih manusia, para sahabat sekalian. Kita masih manusia, kita tahu bahwa kadang-kadang memang yang kita lakukan yang menurut kita baik juga menurut orang lain belum tentu baik dan mungkin kita salah. Karena definisi baik, definisi berguna, yang bagi kita berguna, bagi kita baik, ukurannya bisa beda dari siapapun. Ya, Anda tahu lah, ya. Kalau kita melakukan kebaikan apapun, selalu akan ada orang lain yang punya cerita berbeda mengenai apa yang kita lakukan. Ya, mereka tidak salah, kita tidak salah, hanya gara-gara kita dan mereka punya pertimbangan yang berbeda mengenai apa itu baik, ya, apa itu kebaikan, ya, ukurannya apa sih, ya. So, ini tips saya yang pertama, mengingat bahwa Anda dan saya belum tentu 100% benar ya dengan apapun yang kita anggap sudah terbaik. Saya mau Anda tanyakan ke diri sendiri ya. Dari mana saya tahu bahwa yang saya lakukan ini sudah baik? Dari mana saya tahu ukurannya apa? Kira-kira yang saya lakukan ini sudah masuk kategori kebaikan atau baik atau cukup ya. Nah, tingkat dari keyakinan kita, bagaimana kita meyakinkan diri kita yang saya lakukan ini sudah cukup baik, sudah cukup oke ya, adalah dari indera kita. Ya, jadi kalau Anda bertanya, dari mana sih saya tahu bahwa yang saya lakukan ini baik apa enggak? Ya, how do I convince myself? Gimana caranya saya meyakinkan diri sendiri? Coba ukur dari dua hal ini aja ya. Kita pakai indera aja ya, dari apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar, dan dua ukuran indera saja ya. So, saya mau Anda tanyakan diri sendiri ya. Apa yang perlu Anda lihat dulu? Apa perlu yang Anda dengar dulu? Atau mungkin Anda dengar dari siapa? Ya, dan mungkin dari berapa orang, ya, dari berapa hal yang Anda lihat untuk bisa menilai ya bahwa ternyata yang saya lakukan ini enough. Let's say Anda mengatakan kepada diri sendiri seperti ini ya. Kalau saya sudah bicara dan nanya dan consult ya, tanya pendapat mungkin 4-5 orang yang berbeda misalnya, ya, meminta pendapat apa yang saya lakukan ini kira-kira sudah cukup baik atau masih kurang. Soalnya misalnya ada orang-orang tertentu yang menilai, mungkin satu orang, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, atau mungkin satu tim menilai yang saya lakukan ini ternyata kurang misalnya ya. Coba saya mau Anda tanyakan, kira-kira saya mesti dengar pendapat dari siapa dan mungkin berapa orang untuk meyakinkan saya bahwa oke, yang saya lakukan ini oke. Ya, ingat baik-baik, tadi saya sudah katakan, kita belum tentu benar ya. Jadi mungkin yang Anda lakukan memang benar kurang, atau mungkin jangan-jangan sebenarnya sudah cukup ya. Hanya orang-orang itu aja yang tidak puas ya. So, itu tips saya nomor 1 ya. Coba pertimbangkan bagaimana Anda dan saya bisa meyakinkan apa yang kita lakukan ini sudah cukup ya, sudah baik misalnya. Hanya mungkin orang-orang yang menerimanya saja yang tidak puas atau mungkin tidak bersyukur misalnya ya. So, tentukan
pola atau strategi bagaimana meyakinkan diri Anda sendiri para sahabat bahwa yang Anda lakukan itu enough. Ya, caranya Anda bisa cari mungkin 4-5 orang yang Anda tanyakan pendapat mereka, coba ceritakan kasus Anda secara data loh ya. Ingat baik-baik. Inilah kalau Anda mau minta pendapat seseorang, kasih tahu secara data, bukan persepsi Anda pribadi. Jadi kalau Anda nanya orangnya begini loh nanyanya, ya. Kan aku sudah begini, kan aku udah baik kan, itu persepsi, ya. Lebih bagus Anda sampaikan kepada mereka begini, yang saya lakukan adalah 1, 2, 3 setiap hari. Lalu yang saya lakukan adalah 3, 4, 5. Ceritakan apa yang Anda lakukan dan ceritakan pula yang mereka katakan adalah XYZ. Ya, yang feedback dari mereka adalah ABC. Katakan apa adanya. Katakan yang Anda dengar maupun yang Anda lihat dan yang Anda lakukan. Nah, mintalah itu kepada mungkin pendapat itu kepada mungkin 1, 2, 3, 4, 5 orang, ya. Dan ini tergantung dari Anda. Kadang-kadang kita punya pola keyakinan sendiri-sendiri. Ada di antara Anda yang mengatakan begini, kalau saya minta pendapat si A udah cukup. Ya, karena Anda percaya dengan authority si A, Anda percaya dengan cara penilaian si A yang fair. Bahkan mungkin si B yang Anda tahu ya termasuk orang ataupun sahabat Anda yang walaupun sering mengkritik tapi sayang sama Anda dan dia bisa memberikan pandangan fair ya, tanpa membela Anda tetapi untuk kepentingan Anda. So, mungkin pendapat B cukup valid, 1 orang aja cukup. Atau mungkin Anda ingin mendengar pendapat dari lebih banyak orang, mungkin 3, 4, 5 orang ya. So, yakinkan diri kita sendiri dulu bahwa yang saya lakukan ini memang benar atau memang jangan-jangan kurang. Memang saya GR aja. Dan ingat baik-baik, Anda mungkin salah, saya juga mungkin salah. So that's number 1 ya. Nah, kalau ternyata memang menurut mereka pun oh iya Hing memang benar sih. Teman-teman kamu itu benar. Sebenarnya yang kamu lakukan ini kurang loh ya. Mungkin kamu begini, mungkin kamu begini, mungkin kamu begitu. Nah, let's say si B atau si A yang Anda percaya judgment-nya berkomentar seperti ini. What do you do? Ya sudah, Anda mungkin mengevaluasi saja semua tindakan-tindakan Anda. Ya katakanlah mungkin ada yang kurang, apa yang bisa Anda tambahkan, mungkin skill Anda, mungkin intensitas atau jumlah yang Anda lakukan memang kurang. So, tambahin aja. See? Nah, tetapi kalau mereka mengatakan begini, nah sebenarnya kamu lakukan ini sudah cukup. Ya, artinya kamu sudah do the best, tapi ternyata mereka saja mungkin yang tidak terlalu puas ataupun mungkin tidak bersyukur dengan apa yang bisa kamu berikan. Nah, let's say itu pendapat dari otoritas yang Anda minta, pendapat yang Anda butuhkan tadi. Nah, lari ke tips yang kedua sekarang. Nah, tips saya kedua adalah begini. Para sahabat sekalian, ya, ini saran saya untuk siapapun, ya. Diri saya, Anda, siapapun yang saya bisa temui dan saya bisa kasih saran ini. Just do the best. Do the best. Give the best. Lakukan saja yang terbaik, berikan saja yang terbaik, ya. Dan dengan niat yang terbaik pula. Karena tadi saya bilang, apapun yang Anda lakukan tetap aja ada aja orang-orang yang memberikan punya cerita-cerita yang berbeda lah, ya. Mereka-mereka yang punya pendapat miring mengenai kita pasti akan selalu ada apapun yang Anda lakukan. Just give the best, do the best. Nah, karena kalau Anda akhirnya mengalami kasus seperti yang saya bilang tadi di tips saya yang pertama, ternyata memang ya yang Anda lakukan itu sudah enough, ya Anda sudah lakukan benar-benar the best, semaksimum yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Ya kebaikan, Anda bawa manfaat, bawa kebahagiaan, happiness, Anda berusaha bring ke kantor, ke rumah, ke keluarga, ke siapapun, ke masyarakat. Kalau Anda temui ternyata memang ada saja yang nunjuk-nunjuk selalu kekurangan kita, ya bilang sama Anda bahwa kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini ya. Lo memang orangnya salahnya begini, kamu seolah-olah yang kita lakukan memang selalu kurang, selalu salah, padahal you have given the best. Saya mau Anda pikirkan ide yang kedua ini, ya. Sangat-sangat bijaksana kalau Anda sekarang mempertimbangkan bahwa yang Anda lakukan itu bukan salah, bukan kurang, tetapi Anda memberikan atau melakukan itu kepada orang-orang yang keliru. Yang saya maksudkan dengan orang-orang yang keliru adalah begini. Anda melakukan kebaikan kepada orang-orang yang memang tidak menilai yang Anda lakukan itu cukup baik untuk mereka. Perhatikan, tidak cukup baik untuk mereka. Ya, nah kalau Anda lakukan ini kepada orang yang quote and quote normal lah, nggak usah yang bersyukur banget, nggak suka yang mulia, nggak usah yang nggak usah yang mulia, nggak usah yang wow bijaksana, yang normal aja. Kalau Anda lakukan kepada orang-orang yang penilaian normal, maybe bahkan mereka bilang, aduh ini gila baik banget loh, kamu ini baik banget. Tetapi hanya gara-gara orang-orang tertentu yang tidak pernah puas, yang tidak menilai apa yang Anda lakukan itu baik, Anda tidak perlu menghukum diri Anda dengan perasaan-perasaan bersalah, kebingungan, bahkan stres dan frustrasi itu. Bahkan walaupun Anda butuh penilaian baik dari mereka. Ya. Dan kadang-kadang ini membuat Anda dan saya putus asa. Kalau begitu mulai hari ini aku gak usah jadi orang baik aja dah.
para sahabat sekalian, ya, stoplah berpikir bahwa saya harus stop melakukan perbuatan baik ini hanya gara-gara saya mendapatkan feedback dari orang-orang yang memang tidak akan menilai apapun yang saya lakukan dengan baik. Gitu aja. So, ini saran saya untuk yang nomor 2. Tetaplah lakukan kebaikan Anda. Tetap saja bawa dan berikan yang terbaik. Bawalah manfaat, bawalah happiness kemanapun Anda pergi. Dan kalau orang-orang tersebut tidak menilai apa yang Anda lakukan baik, Anda tidak perlu meyakinkan mereka dengan tambah perbuatan baik Anda. Anda tidak perlu meyakinkan mereka dengan berbagai argumentasi apa yang Anda lakukan. Ingat baik-baik, kalau saya tidak suka dengan apa yang Anda lakukan, saya tidak akan bisa merubah pikiran saya walaupun Anda lakukan lebih dari selama ini yang telah Anda lakukan. So, kalau saya yang katakan bahwa saya tidak appreciate, saya tidak menghargai, saya tidak mensyukuri apa yang Anda lakukan lebih juga tidak jadi soal bagi saya. So, itu para sahabat, ya. Jadi tips saya yang kedua adalah keep doing the best. Stop menghukum Anda dengan berbagai perasaan bersalah dan frustrasi. Kalau Anda ingin menghentikan perbuatan baik Anda ataupun mungkin jasa-jasa baik Anda kepada orang-orang tertentu, Anda tidak perlu merasa bersalah. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini saya kasih contoh yang paling gampang seperti ini aja. Misalnya Anda terlibat dalam sebuah relationship gitu ya. Terus Anda merasa bahwa orang yang terlibat dengan Anda dalam relationship tersebut selalu menyalahkan Anda, selalu mengatakan yang Anda berikan itu kurang dan lain-lain. Nah, lalu Anda mengatakan, kalau begitu saya tidak usah membangun relationship lagi, saya tidak usah memberikan kasih, saya tidak usah mencintai, saya tidak usah berbuat baik lagi kepada orang lain. No, jangan lakukan itu. Karena perhatikan baik-baik, Anda tidak salah dengan memberikan yang terbaik. Anda tidak salah dengan berkontribusi yang terbaik. Anda tidak salah dengan mengasihi maupun mencintai. Ya. Kita, ya tadi yang pertama adalah kita tidak tahu betapa kita mungkin salah atau benar, karena kita masih manusia. Tips yang pertama tadi, mungkin kita salah. Tetapi Anda lihat bahwa kita pun tidak 100% bisa memilih sasaran yang tepat untuk perbuatan baik kita ini. Kadang-kadang Anda dan saya berbuat baik kepada orang yang keliru. Artinya, sasaran perbuatan baik kita itu, kitanya niatannya terbaik, perbuatan kita baik, tetapi orang yang menjadi penerima perbuatan baik kita itu yang keliru. Artinya kita mencintai orang yang salah, ya kita mengasihi orang yang keliru, kita memberikan kebaikan kita kepada orang yang memang tidak akan menghargai kebaikan itu. Gitu loh para sahabat. So, tips saya yang kedua tadi, saya ulangi sekali lagi. Tetap saja berbuat baik, tetap saja beri kebaikan, tetap saja do the best dengan niatan-niatan yang terbaik Anda. Dan tidak usah menghukum diri Anda dengan komentar-komentar miring orang-orang yang memang tidak akan puas dengan apapun tingkat kebaikan kita para sahabat sekalian. Dan kalau Anda memang mau menghentikan perbuatan baik Anda kepada orang-orang tertentu, ingat, Anda bukan jahatin mereka. Mereka bisa menganggapnya jahat loh ya. Ya ingat baik-baik, kalau selama ini mereka terlalu tergantung dari kebaikan-kebaikan kita, begitu Anda stop berbuat baik, walaupun itu tidak menjahati, mereka menganggap itu menjahati. Gitu loh. Karena begitu mereka stop menerima kebaikan Anda, itu ekstrim buat mereka. Karena mereka sudah terlalu terbiasa menerima kebaikan-kebaikan Anda, akhirnya mereka merasa Anda jahat sekarang sama mereka. Padahal Anda tidak lakukan itu. Dan by the way, kalau Anda yang pernah ikut Instagram saya, Anda tahu saya katakan di Instagram bahwa itulah powernya orang baik. Itu adalah super powernya orang-orang baik. Karena orang-orang baik tidak perlu melakukan kejahatan untuk bisa menghancurkan hidup orang-orang tertentu. Mereka hanya perlu stop saja melakukan hal-hal baik yang terbiasa diterima oleh orang-orang tertentu tersebut. Dan mereka merasa hidupnya sekarang serba kekurangan karena Anda sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang mereka tidak syukuri tadi, yang mereka anggap tidak baik tadi, dan sekarang mereka baru kehilangan kebaikan Anda, gitu ya. Nah, semoga 2 tips ini bisa lebih memberikan kedamaian kepada Anda para sahabat sekalian, supaya Anda tetap tenang dan tetap bisa produktif, tetap bisa melakukan hal-hal yang terbaik, ya. Ingat, janganlah merubah kebaikan Anda. Janganlah Anda stop melakukan hal-hal terbaik, berikan yang terbaik hanya gara-gara orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima kebaikan Anda, orang-orang tertentu yang menilai kebaikan Anda dengan begitu minimum, orang-orang yang tidak bersyukur, tidak puas-puas apapun dengan apapun yang Anda lakukan. Ya, semoga 2 tips ini bisa berguna buat para sahabat sekalian, terutama yang sekarang ini sedang galau. Ya, apakah saya terus berbuat baik atau saya stop saja berbuat baik, gitu ya. So, 2 tips ini mudah-mudahan bisa membantu Anda para sahabat sekalian. Ya, kita berjumpa di Coffee with Hing berikutnya. Bye bye.